kita juga harus kasih makan roh sama jiwanya. Makanannya adalah firman Tuhan. Itu sebabnya sejak tahun 2020 saya itu disuruh Tuhan untuk tulis renungan harian. Jadi saya tulis renungan harian. Dan renungan harian itu namanya juga harian berarti tiap hari. Karena dari tahun 2020 sampai hari ini sekarang sudah hampir 2000 renungan harian yang saya tulis. Di hari-hari seperti hari kayak begini ini susah. Sulit maksud saya. Saya habis ini pulang, saya udah ditunggu sama tamu di rumah. Udah gitu nanti malam sebelum tidur saya udah harus selesai renungan hariannya. Karena udah harus diposting sebelum bangun pagi besok. Dan itu sudah saya lakukan setiap hari dari bulan Mei 2020. Tahun lalu ya ada jemaat ngomong begini, beberapa lah, banyak juga sih sebenarnya bilang begini, Pak saya tuh gak suka baca, kan ada jemaat yang sukanya dengar sama nonton video. Saya tuh gak suka, orientasi saya tuh bukan baca gitu. Terus saya bilang sama tim saya, guys kita harus buat video. Mereka pertamanya semangat, terus saya bilang harian. Mereka, hah harian? Ya iyalah, namanya gue renungan harian. Berarti postingan video tiap hari. Puji Tuhan sekarang tiap hari kita posting videonya. Tuh kurang apa lagi coba nih. Saya siapkan buat jemaat nih semuanya. Jadi tiap malam videonya saya posting di YouTube saya, namanya Billy Lantang Official, oke? Saya akan pasang waktu timer di situ, tiap jam 3 pagi waktu Indonesia bagian barat videonya akan nongol. Kenapa? Karena itu jam 5 pagi di Indonesia bagian timur. Jadi supaya bangun pagi ada 5 sampai 7 menit nonton video, udah gitu kita doa sama-sama, kita mulai hari kita. Itu tiap hari juga. Udah 100-an video ya sekarang ya, 100-an video. Terus tahun lalu juga ada jemaat ngomong gini, Pak bukukan dong Pak renungan hariannya. Aduh. Jadi saya kasih pertanggungjawaban nih ya. Buku tuh nggak mudah, buku itu susah. Ada bagian editing, ada bagian setting, ada bagian proofreading namanya, ada yang bagian pemilihan cover, pemilihan printer dan lain sebagainya. Itu udah kita godok dari tahun lalu. Puji Tuhan, sekarang tanggal berapa? 8 ya? 8 ya? Oke, tanggal 11 besok bukunya keluar, bukunya terbit. Akhirnya 365 hari renungan harian setebal begini. Kalau mau pre-order ada di IG saya, di situ ada form, tinggal diklik aja di bio-nya, itu bisa pre-order. Saya cuma cetak 1000 di awal ya. Saya akan kasih tahu ini supaya saya berikan pertanggungjawaban, ini yang saya siapkan buat jemaat. Gratis, tinggal diambil, tinggal mau dijadikan bahan khotbah silahkan, dijadikan bahan untuk diskusi silahkan. Saya siapin buat jemaat, karena saya nggak mau negor-negor jemaat dari atas mimbar, saya nggak lakukan apa-apa. Nah itu sebabnya bagian daripada kita juga adalah karena kita tahu firman Tuhan itu kubu pertahanan. Yuk mumpung Indonesia ini nomor 1 di dunia, orang-orang di depan sosmed, nomor 1 loh di dunia ya, 7 jam per hari tahun lalu. Itu sebabnya jadikan sosmed kita mimbar Bapak Ibu. Ya mimbar, posting aja setiap hari, kalau nggak punya konten, posting konten orang atau posting ayat. Saya punya teman tinggal di Pekalongan, tahun lalu dia bilang begini sama saya setiap hari cuma posting ayat. Tiba-tiba ada orang dari Sumatera Utara, dari sebuah desa bilang begini, saya diberkati loh Pak sama postingan Bapak tiap hari. Yang cuman ayat Alkitab Bapak Ibu. Terus dia bilang, ini kok ayat-ayat bagus-bagus banget ya Pak. Saya belajar. Singkat cerita nih Pak, saya udah 6 bulan belajar ayat. Yang Bapak cuman posting ayat doang. Dia belajar di Google, dia sampai download aplikasi tafsiran dan lain sebagainya. Dia bilang, Pak setelah 6 bulan saya udah terima Yesus. Gara-gara postingan Bapak, dia dari agama seberang. Pak, saya nggak punya uang mau ke Jawa, ke Pulau Jawa, karena saya pengen banget dibaptis sama Bapak. Terus teman saya juga bilang, saya juga nggak punya uang ke Sumatera Utara. Jadi apa dong, gimana dong Pak? Ya udah, baptis aja online. Jadi dia suruh tuh orang pergi ke sebuah sungai dekat desanya, kemudian HP-nya ditaruh di pinggir batu, mereka video call. Terus teman saya di Pulau Jawa bilang ini, saya baptis kamu atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan orang itu nyelupin diri sendiri. Baptisan online terjadi, nggak ada yang bisa bataskan Tuhan, amin. Itu gara-gara cuman posting ayat Bapak Ibu, bayangin. Jadi yuk setiap hari kita punya mimbar, ya mimbarnya digunakan supaya ada jiwa yang bertobat terima Yesus.